Halo sobat, selamat datang kembali di channel kami, channel Tren Berita. Di hari ini, berita-berita terbaru terupdate di hari ini. Jangan sampai lupa nonton, like, komen, dan subscribe-nya. Polisi didesak periksa Kamarudin Simanjuntak dan Deolipa Yumara soal hoaks kasus kematian Brigadir J. Tribunnews.com Jakarta. Polda Metro Jaya didesak segera memeriksa Kamarudin Simanjuntak dan Deolipa Yumara soal penyebaran berita bohong alias hoaks soal kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Diketahui laporan terhadap kuasa hukum Brigadir J dan ex kuasa hukum Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Barada E itu telah dilimpahkan dari Barreskrim Polri ke Polda Metro Jaya. Iya dong, harapan sebagai pelapor supaya terlapor dipanggil penyidik. Saya dengar segera ya, karena persoalan ini. Nyatakan saya aja dipanggil cepat sekali. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kata Ketua Aliansi Advokat Anti Hoaks Sakirun Caniago selaku pelapor saat dihubungi Kamis 27 Oktober 2022. Desakan itu dikeluarkan karena Sakirun mengaku dirinya sudah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk diklarifikasi atas laporannya tersebut. Dia melanjutkan Kamarudin telah menggiring opini terkait kematian Brigadir J. Seharusnya Kamarudin membela kliennya sesuai hukum acaranya atau KUHP. Kamarudin, kata Sakirun, dinilai harus fokus untuk mendukung pembuktian yang akan dilakukan penyidik. Sebab Kamarudin kapasitasnya sebagai kuasa hukum Brigadir J, tapi malah berbicara mengarah pada penyebaran informasi bohong. Dia kan posisi kuasa hukum korban, mestinya mendukung bagaimana biar penyidik itu mendapat kemudahan atau informasi tambahan dari kuasa hukum keluarga, tapi tidak berbicara yang bias-bias seperti luka sayatan, mengarahkan kepada framing penganiayaan sebelum atau sesudah penembakan. Itu di luar konteks yang seharusnya dilakukan oleh seorang kuasa hukum ungkapnya. Di sisi lain, Deolipa dinilai Sakirun juga sudah membuat tudingan yang tidak berdasarkan khususnya kepada Ferdi Sambo dan keluarga. Untuk itu, Sakirun meminta kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk segera bergerak dengan memeriksa Kamarudin dan Deolipa Yumara. Tribun.com telah menghubungi Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan soal adanya desakan dari pelapor tersebut. Namun hingga berita ini ditayangkan, Sulpan belum merespon pesan hingga telepon dari Tribunnews.com. Pengacara keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak dilaporkan ke Barreskrim Polri terkait penyebaran berita bohong alias hoaks
Selain Kamarudin, ex pengacara Barade Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae Deolopa Yumara juga dilaporkan ke Bareskrim terkait hal yang sama. Adapun laporan tersebut terregister dengan nomor STTL 315 8/2022 Bareskrim Polri tertanggal 31 Agustus 2022. Adapun pelapor yakni dari Aliansi Advokat Anti Hoak A3H. Kita kemarin lapor dalam kapasitas selalu Aliansi Advokat Anti Hoak yang peduli dengan kondisi masyarakat, hukum supaya tertib hukum, kata Ketua Umum Aliansi Advokat Anti Hoak A3H Zakirun Caniago saat dihubungi Jumat 2/9/2022. Zakirun menyebut dasar pelaporan yang dibuat karena kedua terlapor kerap membuat berita hoak dalam kasus kematian Brigadir J. Untuk Kamarudin kan bicara antara lain di beberapa medis online, dia mengatakan ada sayatan, ada jari-jari hancur, katanya telah ditembak, atau ada jeratan leher. Semacam itu kan sebenarnya tidak sesuai dengan hasil otopsi yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang dari Forum Laboratorium Forensik. Itu sudah dibantah langsung, ucapnya. Itu kan penggiringan opini semacam ini untuk membangun suatu kebencian kepada pihak keluarga ini. Itu sudah menyerang kepada kepentingan pribadi personal sambungnya. Sementara itu, Zakirun mempermasalahkan pernyataan Deolipa yang menyebut soal LGBT perselingkuhan antara istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dan asisten rumah tangganya yang kini juga menjadi tersangka, Kuat Maruf, hingga Verdi Sambo seorang psikopat. Hal-hal yang tidak substansial dari permasalahan yang sebenarnya apabila dikembangkan dan dibiarkan seolah-olah itu benar, padahal itu tidak ada dasar sama sekali yang mereka sampaikan. Kita melihat masyarakat ini jadi gaduh, tersedot energi mereka, ungkapnya. Zakirun melanjutkan, seharusnya percayakan saja kepada pihak kepolisian yang tengah menyidik kasus tersebut dan tidak membuat spekulasi yang bisa menggiring opini publik. Kita maunya yang sudah percayakan kepada pihak berwenang. Dalam pemeriksaan ini sama-sama kita pantau implikasi daripada perbuatan mereka itu jelas pidana. Makanya kita laporin, sebab kalau tidak dihentikan semacam ini akan terus berkembang, jelasnya. Dalam laporannya, Zakirun menjerat kedua terlapor pasal 14, pasal 15 KUHP Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang tindak pidana penyebaran berita bohong yang mengakibatkan keonaran di kalangan masyarakat dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.